Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's Talk with Ida Kuraini. Kali ini saya akan membahas mengenai target vs impian. Bagi seorang profesi sales, membuat target adalah satu hal kewajiban utama. Artinya, pada saat kita memilih profesi kita sebagai seorang sales, entah itu sebagai seorang sales agen asuransi atau seorang sales dalam bidang otomotif, atau sales dalam bidang properti, atau sales dalam bidang apapun, pastinya mereka dituntut untuk memiliki kemampuan membuat target. Nah, target ini menjadi sebuah momok atau kita sebut sebagai hal yang boleh dibilang mengerikan bagi sebagian orang, terutama kalau dia tidak punya kemampuan bagaimana membuat target tersebut menjadi realitanya. Dan tentu saja di dalam membuat target banyak hal yang harus kita perhatikan. Salah satunya adalah Anda harus bisa menentukan target market mana yang Anda ingin tuju. Artinya kalau hari ini saya sebagai seorang agen properti, maka saya harus menentukan terlebih dahulu di pasar mana saya ingin bermain. Apakah saya ingin bermain sebagai seorang agen properti dengan nilai properti di atas 500.000 US dollar ke atas, atau kita mau bermain di atas 1 juta dolar, atau mungkin kita main di antara range 500.000 ke 1 juta, maka pada saat itulah Anda bisa membreakdown dari sisi berapa telepon yang Anda harus lakukan, berapa appointment yang harus Anda buat, lalu juga berapa presentasi yang harus Anda lakukan dalam setiap harinya, dan pada akhirnya Anda bisa menghitung juga berapa closing case yang Anda harus dapatkan setiap hari ataupun setiap minggunya. Karena pada akhirnya sebuah target itu akan menjadi mudah kita dapatkan pada saat kita tahu persis apa yang menjadi produk andalan yang Anda ingin jual, karena tidak semua produk bisa kita tawarkan kepada pangsa pasar yang Anda tentukan, sehingga perlu suatu kecerdasan di dalam memilih satu produk mana yang mau Anda jagokan. Yang kedua, segmentasi market apa yang Anda ingin tampilkan di sana. Oke, tadi saya sudah bicarakan bagaimana kita memilih, misalnya hari ini saya memilih properti dengan nilai 1 juta dolar ke atas. Nah, tentu properti dengan harga seperti ini yang sangat aduhai, berarti saya juga menentukan kira-kira di profesi mana orang-orang yang bisa menghasilkan angka di atas 1 juta dolar khususnya dalam berinvestasi. Tentu tidak semua profesi bisa menghasilkan angka yang spektakuler. Nah, salah satu yang bisa kita jadikan sebagai suatu gambaran di mana mereka bisa menghasilkan 1 juta dolar adalah salah satunya mereka pastinya adalah seorang pengusaha. Pengusaha di sini artinya mereka memiliki usaha sendiri dengan nilai aset, dengan nilai produk yang sangat tinggi, dan juga dengan nilai SDM yang banyak tentunya. Karena kalau kita mau berhitung memiliki aset 1 juta berarti income kita minimal 3, 4, 5 kali dari angka yang kita hasilkan. Baru saat itulah kita bisa melakukan investasi dengan nilai yang lebih tinggi. Nah, dikatakan target vs impian, kalau Anda hari ini berani mengambil satu tantangan yang tinggi, tentu pada akhirnya target itu menjadi sebuah impian yang menarik. Artinya, semakin berani Anda membuat impian yang tinggi, maka semakin tinggi juga Anda memiliki standar hidup yang bisa Anda nikmati bersama keluarga. Semakin Anda tidak berani menentukan target Anda, maka semakin kecil kemungkinan Anda untuk bisa menikmati hidup yang jauh lebih mewah ataupun hidup dengan kualitas yang lebih baik tentunya di antara orang-orang yang lain. Jadi artinya Anda sadari terlebih dahulu, pilih produk mana yang Anda ingin tentukan, lalu pangsa pasar mana juga yang Anda ingin capai, profesi apa tentunya yang Anda ingin tuju, karena di sini gaya bahasa pun akan mempengaruhi. Tidak mungkin saya bertemu dengan seorang pengusaha sementara saya tidak tahu betul bagaimana seluk-beluk seorang pengusaha. Artinya challenge-nya orang hari ini berusaha dengan challenge-nya seseorang menjadi seorang profesional di sebuah pekerjaan tentu akan berbeda gaya bahasa dan cara berpikirnya. Nah, ini juga akan memudahkan kita pada saat kita melakukan presentasi. Pada akhirnya kesamaan dalam bahasa, kesamaan dalam pola berpikir
bahkan kesamaan di dalam beraktivitas atau gestur tubuh kita, behavior kita, sedikit banyak itu akan mempengaruhi calon klien kita untuk memutuskan dengan siapa dia melakukan bisnisnya. Dan tentu pastikan kitalah yang cocok untuk menjadi partner bisnis mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi nanti di Let's Talk with Ida Quraini di sesi berikutnya. Saya akan bahas tema-tema yang lebih menarik dan juga lebih menantang tentunya, dan bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Bye.